Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab, dan filsafat Muslim merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang digunakan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Sesuai dengan pembahasan, landasan filsafat pendidikan Islam ada 3 bagian, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Akal. Pedoman umat Islam yang menjadi petunjuk utama bagi manusia adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah SWT banyak memerintahkan manusia untuk selalu menggunakan akal pikirannya. Dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat yang memberikan dorongan kepada manusia untuk selalu menggunakan dan senantiasa mengembangkan pikiran dan hatinya. Al-Quran banyak mendorong manusia untuk memikirkan pencipta langit, bumi, manusia, alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Al-Quran sangat mencela orang-orang yang bersikap taklid kepada warisan para leluhurnya, sehingga mereka enggan menggunakan akalnya untuk memikirkan kebenaran dan berpikir bebas guna mencapai kebenaran. Perintah Allah terkait dengan perintah untuk menggunakan akal pikiran ini sejalan dengan filsafat yang menggunakan akal. Dengan demikian, sangat bisa dipahami bahwa Al-Quran sesungguhnya menyuruh manusia untuk berfilsafat. Bahkan Al-Quran telah menginspirasi bagi lahirnya filsafat. Karena itu, banyak filosof Islam yang terkenal terutama pada masa klasik seperti Ar-Razi, Ibn Rushdi, Al-Ghazali, dan lain-lain. Posisi hadis dalam filsafat pendidikan Islam adalah untuk memperjelas atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global agar gampang dicerna oleh manusia. Maka dari itu terdapat 4 fungsi dari hadis seperti bayan at-takwir, bayan at-tafsir, bayan at-tasyri', bayan an-nas. Dalam hal ini, posisi Al-Quran dan hadis dalam filsafat pendidikan Islam sangat penting, yakni sebagai dasar pemikiran tentang pendidikan Islam. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk keimanan saja, tetapi juga pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Dalam filsafat Islam, antara Al-Quran dan akal tidak mungkin dipisahkan, karena akal telah memungkinkan aktivitas itu menjadi aktivitas kefilsafatan, sementara Al-Quran menjadi ciri keislamannya. Di sini, akal memiliki peran penuh, sehingga dalam hal ini hubungan keduanya bukan hubungan atas bawah atau struktural. Sebab, jika Al-Quran mengatasi akal, maka dia kehilangan peran sebagai subjek filsafat yang menuntut otonomi penuh.